Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yati Nuryati dari SD Batu 4 Kecamatan Raja Bali akan memaparkan tentang aksi nyata Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Topik Merdeka Belajar yang akan saya sampaikan di sini yaitu satu tentang pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. 3. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Dari ketiga topik Merdeka Belajar tersebut terdiri dari 5 modul Merdeka Belajar yang akan kita pahami di sini. Yang pertama, memahami dan mengenali diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, dampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan murid pekerti. Dan yang terakhir, pendidikan yang mengantarkan kebahagiaan dan kebahagiaan. Di sini kita akan membahas buku 1 mengenai mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Di sini ada 3 materi yang dipelajari. Yang pertama, mengenali diri perannya sebagai pendidik. Sebagai pendidik sudah seharusnya mampu mengenali karakter dan kebutuhan murid. Akan tetapi hal yang paling dasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kelemahan dan kekuatan diri dalam menghadapi murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang berdasar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Jika kita mengharapkan murid-murid kita kelak menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, tentunya paling penting untuk mengenali diri berdaya untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan, kontekstual terhadap diri dan lingkungannya. Yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Sebagai guru, kita ingin membekali murid-muridnya dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk terus belajar, mendampingi mereka, memahami dan mencapai tujuan belajar, mengutip pernyataan Ki Hajar Dewantara, memberi ilmu demi kecakapan hidup dalam usaha mempersiapkan untuk segala kepentingan hidup manusia baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apakah kita, ibu bapak guru yang hebat, bahwa pendidik itu sangat menantang, apalagi dengan perubahan zaman yang dinamis seperti yang kita alami saat ini. Guru perlu adaptif terhadap perubahan, seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidikan pada umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuh daya budi pekerti, yaitu kekuatan batin dan kekuatan karakter pikiran atau intelek yang tumbuh anak. Marilah kita akan membahas modul yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Ada 3 materi yang akan dipelajari. Yang pertama yaitu mendidik dan mengajar, pendidikan selama 1 abad dan menjadi manusia secara utuhnya. Mendidik dan mengajar di sini bahwa murid sebagai manusia secara utuh harus menjadi dasar kita sebagai pendidik dalam mendampingi murid-murid menentukan tujuan belajar, merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid baik lahir maupun batin, yang akan membantu murid-murid kita mengembangkan kekuatan lahir dan batin. Ibu dan bapak guru yang hebat, kalau kita hanya mengandalkan naluri mendidik tidaklah cukup. Kita juga perlu melengkapi dengan ilmu pendidikan yang selaras dengan zamannya. Tuntutan yang baik kepada murid didasarkan pada panduan atau teori atau pengetahuan tentang tuntunan yang terbaik, sehingga pendidik dapat memberikan hak-hak kepada murid untuk kesempatan mempelajari ilmu pengetahuan sesuai dengan keinginan dan bakatnya. Dan yang ketiga, menjadi manusia secara utuh, bahwa ibu bapak guru yang hebat, murid diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat untuk mereka hidup dan tumbuh. Pendidikan tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya murid. Yang bisa menjadi pendidik lakukan adalah menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu dengan mengerahkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya bukan dasar hidup dan tumbuhnya itu. Mari kita lanjutkan ke modul 3, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Bahwa di sini ada 2 materi yang akan dipelajari, yaitu kodrat murid dan asas rekod.
Kodrat murid terdiri dari kodrat keadaan, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Murid dengan kodrat alam perkotaan sejatinya dilihat sebagai bagian dari masyarakat perkotaan. Maka pembelajaran yang diterima murid sebaiknya mampu membantu mendekatkan dengan konteks atau kodrat alamiah, bukan sebaliknya malah menjauhkannya. Sedangkan kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Isi dan irama pendidikan bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Muatan pendidikan dan cara belajar di kala kita sebagai murid pasti berbeda dengan zaman saat ini. Pendidikan setelah masa kemerdekaan tentu juga berbeda dengan pendidikan pada abad ke-21. Maka kita pendidik bergegas beradaptasi terhadap kodrat zaman untuk membantu murid mencapai selamat dan bahagia. Asas trikon yang terdiri dari kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu yaitu kemajuan kebudayaan yang merupakan keharusan lanjutan langsung dari kebudayaan itu sendiri. Konvergensi adalah kebudayaan menuju arah kesatuan, kebudayaan dunia atau kemanusiaan. Konsentris itu sendiri adalah kebudayaan hanya mempunyai karakteristik dan sifat kepribadian sendiri sebagai pusatnya dalam lingkungan kebudayaan dunia atau kemanusiaan. Sekarang kita lanjutkan ke modul yang keempat, yaitu mendidik melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti di sini yaitu pendidikan harus mampu memahami kodrat anak sebagai individu sadar, mampu memikirkan, memahami, merasakan, berempati, berkehendak, dan bertindak semestinya. Dapat kita tanamkan dalam benak kita sebagai pendidik agar murid mampu berefleksi, menyebarkan makna pengalamannya untuk mengenai dirinya sendiri, dapat menjadi manusia yang merdeka, berakal, membentuk keberadaannya dan jati dirinya. Sedangkan teori konvergensi dan pengaruh pendidikan, teori konvergensi ini berdasarkan ada dua teori, yaitu teori tabula rasa yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan yang diinginkan pendidik. Sedangkan teori negatif yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai coretan dan tulisan. Kita lanjutkan ke dalam modul 5, yaitu dengan materi pendidikan dan mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Dalam modul 5 ini ada dua materi yang akan kita pelajari, yaitu satu mengantarkan murid selamat dan bahagia, dan yang kedua menciptakan lingkungan belajar yang terbaik. Maka dengan adanya murid yang selamat dan bahagia dalam pembelajaran, bahwa di sini akan menciptakan lingkungan belajar yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka dalam belajar itu dengan penuh semangat dan menikmati proses belajar, yakin bahwa dalam murid yang selamat dan bahagia dengan seyakinnya diciptakan oleh lingkungan yang terbaik, maka akan menjadikan suatu kesemangatan tersendiri bagi para murid kita, dan mereka akan belajar yang lebih merdeka, lebih nyaman, lebih baik, dan sehingga pada prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran sejarah dewantara, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya dan penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid itu akan terlaksana dengan baik. Demikianlah pemaparan aksi nyata Merdeka Belajar ini yang saya paparkan. Semoga yang saya paparkan tersebut bermanfaat bagi rekan-rekan guru yang hebat semua, dan jangan lupa bekalinya